Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 mata kuliah sosiologi dengan dosen pengampu Ibu Yuliana MPD. Jadi kami di sini akan mempresentasikan judul makalah kami, yaitu kelompok sosial dalam masyarakat multikultural dan klasifikasi kelompok sosial dalam masyarakat. Jadi kami di sini beranggotakan 1 Muhammad Arif Nafsani, 2 Muhammad Ilham, 3 Muhammad Lukman Hakim, terus Muhammad Nur Iman Wihayat dan Muhammad Ridwan. Jadi selamat menyaksikan. Pembahasan A. Kelompok sosial dalam masyarakat multikultural. Masyarakat multikultural adalah masyarakat yang terdiri atas kelompok sosial yang memiliki perbedaan dalam sistem norma, kebudayaan, agama, ras, etnis, suku, dan golongan yang hidup dalam kebersamaan dan kesederajatan. Ada 2 nilai utama dalam masyarakat multikultural, kebersamaan dan kesederajatan. Menurut para ahli, J. Espurnipal adalah masyarakat yang terdiri dari atas 2 atau lebih elemen yang hidup sendiri-sendiri tanpa ada pembauran satu sama lain di dalam suatu kesatuan politik. B. Ciri dan karakteristik kelompok masyarakat multikultural. A. Memiliki kebudayaan majemuk. Dalam hal ini, tiap kelompok masyarakat yang menempati wilayah geografis yang berbeda akan menciptakannya sistem kebudayaan yang berbeda pula. B. Memiliki nilai dan norma yang disepakati bersama. Adanya nilai dan norma yang disepakati bersama merupakan 2 hal yang mendasari terbentuknya masyarakat multikultural. Dalam lingkup negara bangsa pada konteks Indonesia, Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai landasan konstitusional merupakan contoh dari nilai dan norma yang menjadi kesepakatan bersama warga negara Indonesia. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan ciri dan karakteristik dari kelompok masyarakat multikultural. Yang berikutnya yaitu bersatu melalui proses integrasi yang relatif lambat dan atas dasar ketergantungan. Maksudnya di sini perbedaan adat istiadat, ras, agama, pengetahuan hingga kebiasaan membuat proses integrasi pada masyarakat majemuk berjalan lambat. Ketergantungan antar kelompok masyarakat, perasaan senasib dan cita-cita masa depan yang mampu mendorong integrasi pada masyarakat multikultural. Berikutnya, perbedaan dalam masyarakat cenderung menjadi pemicu konflik sosial. Maksud di sini ialah pada masyarakat multikultural, isu terkait suku, ras, agama, dan antar golongan berpotensi dijadikan alat untuk membelah persatuan bangsa oleh sekelompok orang dengan kepentingan tertentu. Selain itu, ikatan primordial yang kuat pada kelompok suatu suku tertentu dapat menjadi pemicu konflik horizontal pada masyarakat multikultural. Dan yang terakhir yaitu terjadinya dominasi pada sektor ekonomi, politik, dan sosial budaya. Maksudnya di sini pada masyarakat multikultural yang beragam, jumlah menjadi hal penting, sehingga dikenal istilah kelompok mayoritas dan minoritas. Kelompok mayoritas memiliki kecenderungan mendominasi unsur sumber ekonomi, politik maupun budaya. Apabila dominasi tersebut tidak dikelola dengan baik, maka akan ada kecenderungan terjadi konflik sosial dalam masyarakat. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Muhammad Ilham. Selanjutnya C, klasifikasi kelompok sosial. Jadi di sini ada beberapa klasifikasi kelompok sosial. Di antaranya yaitu pertama kelompok statistical group, merupakan kelompok yang tidak memenuhi ketiga kriteria tersebut. Kelompok statistik hanya ada di dalam hati analisis dan merupakan ciptaan para ilmuwan sosial. Contohnya pengelompokan penduduk berdasarkan usia, tingkat pendidikan, mata pencaharian, dan sebagainya. B.
Kelompok kemasyarakatan societal group merupakan kelompok yang hanya memiliki satu kriteria, yaitu kesadaran akan adanya persamaan antara anggotanya. Di dalam kelompok ini belum ada kontak dan komunikasi antara anggota kelompok, juga belum ada pengorganisasian contoh kelompok. Kelompok berdasarkan jenis kelamin, laki-laki atau perempuan. Kelompok orang-orang miskin dan kaya dan sebagainya. C. Kelompok sosial, social group, merupakan kelompok yang memiliki dua kriteria, yaitu kesadaran jenis dan antara anggota saling berhubungan, tetapi belum ada pengorganisasiannya. Contohnya kelompok teman, kelompok kerabat, dan kelompok-kelompok pada masyarakat tradisional seperti kesenian, olahraga, keagamaan, dan atau majelis taklim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan penjelasan dari Muhammad Lukman Hakim. D. Klasifikasi kelompok sosial menurut erat longgarnya ikatan antar anggota. Klasifikasi kelompok sosial menurut erat longgarnya ikatan anggota dapat dibedakan menjadi Gemeinschaft dan Gesellschaft. Klasifikasi ini menurut Ferdinand Tönnies. A. Paguyuban atau Gemeinschaft. Paguyuban atau Gemeinschaft adalah kelompok sosial yang anggota-anggotanya memiliki ikatan batin yang murni, bersifat alamiah dan kekal. Ciri-ciri kelompok paguyuban: 1. Terdapat ikatan batin yang kuat antar anggota. 2. Hubungan antar anggota bersifat informal. Tipe-tipe paguyuban: 1. Paguyuban karena ikatan darah. Kelompok genealogis adalah kelompok yang terbentuk berdasarkan hubungan sedarah. Kelompok genealogis memiliki tingkat solidaritas yang tinggi karena adanya keyakinan tentang kesamaan nenek moyang. Contoh keluarga, kelompok kerabat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Ridwan, ingin melanjutkan pembahasan dari Muhammad Nur Iman Wihayat. 2. Paguyuban karena tempat. Gemeinschaft of Place. Komunitas adalah kelompok sosial yang terbentuk berdasarkan lokalitas. Contohnya beberapa keluarga yang berdekatan membentuk RT. Dan selanjutnya sejumlah rukun tetangga membentuk RW, rukun warga. Contoh rukun tetangga, rukun warga. 3. Paguyuban karena ideologi. Gemeinschaft of Mates merupakan suatu Gemeinschaft yang terdiri dari orang-orang yang walaupun tak mempunyai hubungan darah ataupun tempat tinggal tidak berdekatan, tetapi mereka mempunyai jiwa dan pikiran yang sama, ideologi yang sama. Paguyuban macam ini biasanya ikatan tidaklah sekuat paguyuban karena darah dan keturunan. Contoh partai politik berdasarkan agama. B. Patambayan. Gesellschaft. Patambayan adalah ikatan lahir yang bersifat pokok untuk jangka waktu yang pendek, bersifat sebagai bentuk dalam pikiran, serta struktur bersifat mekanis. Sebagainya dapat diumpamakan dalam sebuah mesin. Bentuk Gesellschaft terutama terdapat dalam hubungan perjanjian yang berdasarkan hubungan timbal balik. Contohnya ikatan pedagang, organisasi usaha, dan ikatan buruh. Nah, itu tadi penjelasan kami tentang kelompok sosial dalam masyarakat multikultural dan klasifikasi kelompok sosial dalam masyarakat. Jadi untuk teman-teman bisa memberi pertanyaan kepada kami. Sekian dari kami ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.